Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Amira dengan NIM 64240738. Yang terhormat Bapak Aspari selaku dosen pengampu Matkul Bahasa Indonesia. Untuk memenuhi tugas proyek UAS ini, saya akan mempresentasikan analisis mendalam mengenai pidato kenegaraan yang disampaikan oleh Bapak Presiden Bapak Joko Widodo. Pidato ini secara spesifik berfokus pada isu krusial, pemberantas korupsi, sebuah permasalahan yang memiliki dampak signifikan terhadap kemajuan bangsa. Melalui video ini, saya akan mengkaji bagaimana struktur bahasa, pesan inti yang disampaikan, serta nilai-nilai implisit dalam pidato tersebut berfungsi sebagai instrumen komunikasi strategis. Mari kita telahkan bersama bagaimana pidato ini dirancang untuk mencapai tujuan persuasifnya dalam konteks pembangunan integrasi nasional. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua MPR, DPR, MA, dan para pimpinan lembaga negara. Yang saya hormati para Menko, para Menteri Kabinet Indonesia Maju. Yang saya hormati Ketua KPK dan pimpinan Komisioner KPK. Yang saya hormati Ketua dan anggota Dewan Pengawas KPK. Yang saya hormati para gubernur, bupati, dan wali kota yang hadir. Yang saya hormati para pegiat dan pejuang anti korupsi, hadirin yang saya muliakan. Mengembangkan budaya anti korupsi dan menumbuhkan rasa malu menikmati hasil korupsi merupakan hulu yang penting dalam pencegahan tindak pidana korupsi. Pendidikan anti korupsi harus diperluas untuk melahirkan generasi masa depan yang anti korupsi. Tetapi membangun sistem yang menutup peluang terjadinya tindak pidana korupsi juga merupakan kunci utama. Semua lembaga pemerintahan harus terus meningkatkan transparansi, meningkatkan akuntabilitas, melakukan penyederhanaan proses kerja dan proses pelayanan kepada masyarakat untuk meminimalisir peluang korupsi, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Upaya pemerintah untuk melakukan reformasi di sektor perizinan dan sektor layanan publik merupakan upaya penting untuk memperkecil peluang terjadinya korupsi. Sektor-sektor yang berkaitan langsung dengan kepentingan rakyat banyak, sektor-sektor yang mempengaruhi ekosistem berusaha terutama pada UMKM menjadi perhatian utama pemerintah. Pemerintah berusaha keras untuk melakukan reformasi struktural secara besar-besaran. Regulasi yang tumpang tindih dan prosedur yang rumit terus akan kita pangkas. Mekanisme dan prosedur birokrasi yang rumit kita sederhanakan, yang kemudian didukung dengan penggunaan teknologi digital seperti e-budgeting, e-procurement, e-audit, dan aplikasi-aplikasi lainnya. Ketua KPK, Bapak Ibu yang saya hormati, pembenahan sistem yang sedang kita lakukan pasti memerlukan dukungan pengawasan yang efektif, baik yang dilakukan oleh pengawas internal di institusi pemerintah, pengawas eksternal yang melibatkan beberapa lembaga di luar pemerintah, dan juga dengan mengundang partisipasi publik untuk mengawasi kerja aparat pemerintah. Profesionalitas aparat penegak hukum mempunyai posisi yang sangat sentral dalam penindakan dan juga pencegahan. Namun, orientasi dan mindset dalam pengawasan dan penegakan hukum harus diarahkan untuk perbaikan tata kelola dan pencegahan korupsi. Kinerja penegakan bukan diukur dari seberapa banyak kasus yang ditemukan, tetapi pada bagaimana mencegah secara berkelanjutan agar tindak pidana korupsi itu tidak sampai terjadi lagi. Upaya pemberantasan korupsi membutuhkan kegigihan dan konsistensi yang luar biasa, butuh orkestrasi kebersamaan yang luar biasa untuk mencegahnya, butuh inovasi dan kerja sistematis untuk menutup peluang bagi terjadinya korupsi, dan perlu tindakan yang adil dan konsisten untuk menindak para pelaku pidana korupsi. Saya berharap dengan langkah-langkah yang sistematis, yang sistemik, dari hulu sampai hilir, kita bisa lebih efektif memberantas korupsi, lebih efektif memberantas kemiskinan dan mengurangi pengangguran, dan menjadikan Indonesia negara maju yang kita cita-citakan. Meskipun listrik di KPK padam, tapi pemberantasan korupsi tidak boleh padam. Saya tutup, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi. Santi Om, Namo Buddhaya. Untuk poin pertama, penggunaan bahasa Indonesia. Secara umum, pidato ini menggunakan bahasa Indonesia yang baku dan formal, sesuai konteks kenegaraan. Struktur salam pembuka lintas agama lengkap dan tertib. Sapaan hormat menggunakan kata resmi dan urut. Kosakata seperti anti korupsi, transparansi, akuntabilitas, dan istilah digitalisasi sesuai KBBI.
Sebagian kalimat memang panjang dan repetitif. Misalnya, pengulangan kata meningkatkan berulang dalam satu kalimat. Hal ini dapat diperbaiki dengan variasi kata kerja seperti memperkuat, menyederhanakan, atau memperbaiki. Susunan frasa juga dapat dirapikan. Contoh kalimat, regulasi yang tumpang tindih dan prosedur yang rumit terus akan kita pangkas. Lebih tepat menjadi, regulasi yang tumpang tindih dan prosedur yang rumit akan terus kita pangkas. Secara keseluruhan, penggunaan bahasa tetap sesuai kaidah baku, hanya perlu penyesuaian agar lisan lebih nyaman dan diucapkan. Untuk poin yang kedua, pesan yang disampaikan dalam pidato ini. Pesan dalam pidato ini sangat jelas, terstruktur dan dapat diterima masyarakat awam. Presiden menekankan pentingnya membangun budaya malu korupsi, memperluas pendidikan anti korupsi, dan melakukan reformasi birokrasi serta digitalisasi sistem. Semua ini bertujuan menutup celah korupsi. Penekanan bahwa penegakan hukum bukan hanya soal jumlah kasus, tetapi pencegahan berkelanjutan juga mudah dipahami publik. Penutup retoris, meskipun listrik di KPK padam, pemberantas korupsi tidak boleh padam. Simbolik mengena dan mudah diingat. Untuk poin yang terakhir, nilai dan saran. Nilai pidato ini layak 9/10 karena struktur bahasa yang tertib, isi logis, pesan kuat dan relevan dengan kondisi bangsa. Agar lebih sempurna, sebaiknya kalimat panjang dipecah, kata kerja divariasikan, dan beberapa contoh konkret ditambah, supaya rakyat mudah membayangkan dampak nyata program pemerintah. Pidato akan lebih hidup dengan ajakan langsung di akhir, sehingga masyarakat merasa diajak terlibat mengawasi jalannya pemberantasan korupsi. Kesimpulannya, secara keseluruhan, pidato ini sesuai kaidah bahasa Indonesia formal. Pesannya jelas dan mudah dipahami, serta retorikanya mengena. Perbaikan kecil pada struktur kalimat, variasi diksi, dan tambahan contoh akan membuat pidato semakin kuat dan berdampak. Demikianlah pemaparan saya mengenai analisis pidato Presiden terkait pemberantasan korupsi. Dari pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa pidato ini tidak hanya berfungsi sebagai pernyataan kebijakan, namun juga sebagai instrumen retoris yang kuat untuk menggalang dukungan publik dan menegaskan komitmen pemerintah. Pemilihan diksi, struktur kalimat, dan penyampaian nilai-nilai moral dalam pidato tersebut menunjukkan upaya serius pemerintah dalam membangun kesadaran kolektif terhadap urgensi pemberantasan korupsi. Saya berharap analisis ini dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kompleksitas komunikasi politik dalam konteks kenegaraan, dan dapat memenuhi kriteria tugas proyek UAS ini dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya, Bapak Aspari. Apabila ada pertanyaan dan masukan, bisa kita diskusikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.